sebenarnya setiap mobil punya karakter yang berbeda gitu ya. Makanya kita sering sarani ke teman-teman datang ke bengkel dulu, kita lihat unitnya buat ngecek langsung. Karena mobil tua tentunya terlepas dari umur ada historis yang cukup panjang, jangan sampai salah diagnosa, biar kita ya nggak rugi waktu, biaya dan tenaga udah pasti ya. Nah di sini perlunya teman-teman diagnosa itu penting. Oke, salam kenal dari kami Depok Auto Care. Posisi kita ada di Depok ya. Kebetulan bengkel kami berada posisinya juga ada di Depok sesuai nama kita. Nah bengkel ini berdiri awal tahun 2016 yang berawal dari bengkel hobi kesenangan sebenarnya. Nah hingga saat ini mayoritas memang yang kita kerjain lebih spesifik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ngerjain mobil semuanya. Nah item atau pekerjaan yang kita kerjain sebenarnya hampir semua, karena basicnya kita bengkel restorasi. Artinya di situ ada body repair, kaki-kaki, AC, wiring, sampai dengan engine swap. Itu yang bisa kita kerjakan, jadi one stop service. Kita memang rata-rata ngerjain mobil Toyota, Honda gitu. Kalau untuk mobil-mobil Eropa sampai saat ini belum, karena keterbatasan akses mungkin spare part, karena kita memang nggak ngelutin di sana teman-teman. Tapi tidak untuk menutup kemungkinan ke sana. Nah kalau untuk mobil-mobil sekarang, alhamdulillah karena basicnya kita orang hobi, ada kepercayaan dari teman-teman, mungkin punya mobil lain yang akhirnya diserahkan ke kita juga banyak, nggak sedikit. Begitu juga pengecetan, begitu juga pengerjaan kaki-kaki dan lain-lainnya. Untuk teman-teman yang berhubungan dengan restorasi mobil ya, apa yang harus diperhatikan untuk mobil-mobil seusia tahun 80-90, sebenarnya setiap mobil punya karakter yang berbeda gitu ya. Makanya kita sering sarani ke teman-teman datang ke bengkel dulu, kita lihat unitnya buat ngecek langsung. Jadi nanti di situ ada komunikasi antara user dan kita sebagai bengkel. Dari komunikasi itu sekaligus nanti kita investigasi masalah mobilnya, kita bisa breakdown item apa aja yang harus kita beresin. Karena bagaimanapun namanya mobil tua, cukup banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi nanti kita akan menyesuaikan maunya owner seperti apa. Jadi kalau dilihat berapa biayanya, lagi-lagi kita kembali ke apa yang harus kita kerjain. Jadi intinya kalau dibilang ya untuk mobil-mobil tahun-tahun tua ya paling tidak ganti semua oli ya, ada oli mesin, oli matic, oli minyak rem, minyak kopling, paling hal-hal kayak gitu. Ya paling kalau kayak gitu itu nggak sampai 2 jutaan, nggak sampai. Tapi kalau sampai AC dan sebagainya bisa 5 jutaan pastilah. Tapi paling aman, paling nggak sparein lah sekitar 10 juta untuk mobil-mobil tahun 80-90. Oke, untuk pekerjaan bodi restorasi kita kategorikan ada beberapa klasifikasi ya teman-teman. Ya mungkin kalau cuman baret itu kita kenanya per panel ya, itu bisa mulai dari 300 sampai sekitar 1 jutaan tergantung lebarannya. Kalau memang harus contoh kayak kap mesin itu kan cukup lebar, itu antara sekitar 750 sampai 1 juta. Tapi lagi-lagi tergantung dari warna, karena warna itu beda harga gitu. Terus untuk contoh pekerjaan mobil tua terutama nih kayak tahun-tahun 70 atau 80 terutama ya, itu kan gejala kropos itu udah akan ada di beberapa sisi. Secara umur sudah arah ke sana. Nah ini berapa besarannya, lagi-lagi tergantung keparahan. Anggaplah contoh kayak di sini teman-teman bisa lihat kayak salet kotak gini kan, awalnya ini cukup parah, hampir semua bagian itu kena. Nah ini kita casnya itu sekitar 25 juta. 25 juta itu udah termasuk pengelasan, penggantian spare part. Terus seperti biasa tingkat kesulitan mobil tua itu sebenarnya bikin profil-profil kayak gitu, karena kita namanya restorasi ingin mengembalikan dia seperti wujud aslinya dia, seperti dari pabrikan gitu kan, kita kejar di sana. Terus itu nanti sampai proses painting sampai mesin itu naik lagi, karena kita melakukan restorasi itu kondisi mesin kita lepas, jadi ruangan di dalam mesin itu benar-benar clear, bersih.
mesin walaupun nggak dilakukan overhaul, kalau memang itu dia sehat, cukup kita bersihin aja. Paling selama, kalaupun ada sil-sil yang rembes, kita ganti sil-sil cukup. Nah, untuk pintu-pintu itu, terutama kaca, itu 100% kita buka semua. Artinya nanti kita akan ganti sil-sil kaca baru, dengan harapan mobil benar-benar keluar dari bengkel itu benar-benar kelihatan seger, fresh. Ini ada sedikit tip buat teman-teman yang sebelum beli mobil tua ya. Karena mobil tua tentunya terlepas dari umur ada historis yang cukup panjang. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan itu soal sasis. Karena mobil-mobil kita basicnya monocoque ya, artinya sasis sama bodi itu jadi satu. Begitu mobil pernah mengalami crash, posisi kaki berubah, mobil tidak akan bisa sempurna walaupun dibenerin sampai kayak apapun. Itu salah satu kelemahan bodi monocoque. Nah, jadi itu tadi yang harus diperhatikan, posisi kaki itu depan, belakang, kanan, kiri, kita tarik garis diagonal, dia juga harus proper. Nah, itu syarat pertama. Kedua, dokumen pasti ya, artinya keakuran antara surat-surat. Terus berikutnya peritilan, karena di sini namanya mobil tua udah banyak hal-hal yang usang atau yang hilang atau udah jelek. Dan masalahnya barang-barang ini sudah nggak diproduksi lagi, karena teman-teman kalaupun mau ngelengkapin, mau nggak mau harus cari barang-barang copotan atau dijangiat. Bahkan harus nganibal beberapa mobil untuk penyempurnaan mobil kita. Itu penting, karena peritilan-peritilan ini seakan-akan kayak bisa jadi peritilan ini lebih mahal dari harga mobil itu sendiri. Gitu. Apalagi kalau kita udah main barang-barang JDM kayak gitu. Nah, terus kalau sudah kita beli, kalau kita udah beli, perawatannya sih sebenarnya nggak ada yang susah sih, karena basicnya mobil-mobil tua ini punya durability mesin yang bagus, tahan dia, jadi nggak gampang rewel ya, selama kita tahu mobil itu item apa aja yang harus diperhatikan. Contoh kayak mobil tua ini paling rata-rata kan cuma masalah temperatur, ya kan, temperatur. Nah, kadang temperatur ini masalahnya ada di mana? Kompresi bocor kah? Atau radiator yang bermasalah? Atau sirkulasi yang lainnya? Di sini jangan sampai salah diagnosa, biar kita ya nggak rugi waktu, biaya, dan tenaga udah pasti ya. Nah, di sini perlunya teman-teman diagnosa itu penting. Makanya kembali saya ulang seperti tadi, datang ke bengkel, konsultasi masalah apa, terus solusinya seperti apa, itu nanti yang kita ambil. Dengan harapan itu tadi, kita bisa bijak dalam maintenance dia. Itu. Terus kedua, kalau masalah tadi soal pendinginan, paling soal pengapian karbu, kayak mobil-mobil kita ini rata-rata karburator. Nah, kita tahu bahwa karburator ini kan tidak banyak orang yang spesialis di bidang ini, karena mobil udah terlalu lama kan. Nah, selain karburator ini, kita harus menemukan orang yang tepat. Tapi lagi-lagi saya pribadi nggak mempermasalahkan orang bengkel karburator harus ke karburator, bengkel mesin harus ke mesin. Memang betul, seakan-akan betul, tapi namanya mobil ini satu sistem, jadi antara karburator dan mesin itu harus jalan bareng. Artinya ketika karburator udah diset sebenar mungkin, mesinnya nggak benar, contoh timingnya loncat, itu juga akan percuma. Begitu juga sebaliknya. Makanya di sini di DAC, karburator sama engine itu beriringan berbarengan. Kalau ada masalah, nanti pasti ketemu, karena langsung ada komunikasi dan unit ada di tempat. Itu. Terus lain-lain mungkin kaki-kaki ya teman-teman ya. Kalau kaki-kaki tidak susah sebenarnya. Kalau kaki-kaki kita nggak, untuk mobil-mobil tua itu spare part masih cukup banyak, aftermarketnya masih banyak. Jadi tidak perlu sampai bikin atau custom, itu nggak perlu. Paling ya kayak steering, terus busing-busing, hal-hal kayak gitu masih cukup banyak dan masih gampang kita temukan. Ini kan mobil sudah cukup panjang ya, artinya yang membedakan mobil dulu sama mobil sekarang itu masalah isolasi ya. Jadi kalau mobil-mobil sekarang kan relatif nyalain AC sebentar juga sudah adem gitu ya. Sebenarnya mobil dulu juga sama aja, cuman mobil kita atau mobil dulu itu isolasinya tidak seperti mobil sekarang. Jadi yang harus diperhatikan nih teman-teman, kayak contoh nih penambahan isolasi pada atap itu penting. Terus pada bagian firewall atau bagian lantai itu penting, dengan harapan
kita bisa panas dari luar itu kita bisa mereduksi. Tentunya setelah kita melakukan perbaikan AC yang benar ya. Itu untuk AC, kalau kaca film ya sudah pasti ya. Terus kalau soal AC, kalau kayak mobil-mobil kita yang udah tua, kalau memang spare partnya sudah nggak ada, tidak perlu memaksa spare barang aslinya dia, karena memang nggak ada. Karena bagaimanapun ini mobil-mobil ex Jepang udah nggak ada lagi spare part orinya, mau nggak mau kita custom. Contoh nih, kayak Starlet ini kita banyak pakai punyanya Avanza. Kenapa sih pakai Avanza? Karena modifnya lebih gampang ya, jadi effortnya nggak terlalu besar, cukup nggak bracket tetap pakai standar, ganti piping, udah jadi semua plug and play, nggak ada yang dirubah. Contohnya seperti itu. Terus kalau masalah bagian dalam tetap pakai punya aslinya dia, nggak perlu dirubah karena performa AC-nya untuk dia masih mumpuni banget. Nah, teman-teman yang ingin tahu lebih detail, lebih spesifik, bisa langsung main ke bengkel kami ya di Depok Auto Care, tepatnya di Jalan Mandor Dami nomor 3, Cilodong, Kalimulya, Depok. Nomor teleponnya atau nomor WA-nya juga bisa 081 220 53 93 40. Sosial media ada fanpage kita, ada Depok Auto Care, ada juga personil Mawardi DAC, Instagram juga ada, itu Mawardi_DAC, di YouTube Depok Auto Care Indonesia. Untuk jam operasionalnya kita dari jam 8 pagi sampai jam 17.00 atau jam 5 sore. Khusus untuk hari Minggu kita memang libur. Senin sampai Sabtu on. Terima kasih teman-teman.